Halo guys, balik lagi sama kita di podcast kelompok 26 SMA PL Santo Yosef Surakarta. Masih ingat sama kita nggak guys? Ingat dong pastinya. Kalau nggak ingat, mari kita kenalan lagi dengan saya Jonathan Renaldi, absen 13, kelas 12 IPS 2. Nama saya Salvina Pepina, nomor presensi 27, kelas 12 IPS 3. Aku Richard Lia Putra dari kelas 12 IPA 2 absen 26. Hai, nama aku Michelle Audi dari 12 IPS 1, nomor presensi 23. Nah guys, di podcast sebelumnya kan kelompok kita sudah membahas tentang COVID-19. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya teknologi dalam pendidikan masa kini guys. Tema kali ini juga akan dilingkup dalam 5 mata pelajaran, yaitu ada agama, sejarah, PPKN, matematika, dan bahasa Inggris. Dalam mata pelajaran agama, kita akan membahas materi kemajemukan bangsa manusia di Indonesia dan prinsip utama dalam kehidupan. Dalam mata pelajaran sejarah juga kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif perkembangan teknologi bagi masyarakat. Lanjut ada mata pelajaran PKN, yaitu materi tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kalau di matematika sendiri, kita akan menjelaskan materi tentang data dalam bentuk tabel dan menjelaskan ukuran pemusatan datanya. Nah, yang terakhir ada bahasa Inggris, yaitu tentang penggunaan conditional clause dan discussion text. Langsung saja kita masuk ke materi pelajaran pertama, yaitu agama tentang kemajemukan bangsa manusia di Indonesia dan prinsip utama dalam kebijakan yang harus dijalani secara bijak dalam menggunakan teknologi. Kita sebagai pelajar harusnya memanfaatkan teknologi untuk hal positif. Masih banyak pelajar yang menyalahgunakan teknologi yang harusnya digunakan untuk pembelajaran serta situs-situs sosial dan pendidikan. Teknologi pada masa kini selain pendidikan juga dapat digunakan untuk kegiatan kerohanian seperti ibadah online, renungan online, kesaksian online, pelayanan online, alkitab online, dan masih banyak lagi. Masa muda jangan diakhiri sekarang. Terkadang ada pelajar yang bunuh diri karena kebanyakan tugas dan ditambah dengan sinyal internet yang lemot. Tuhan tidak mengajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan bunuh diri. Dalam Alkitab terdapat ayat yang sudah menyebutkan bahwa bunuh diri itu tidak diperbolehkan. Terdapat 6 tokoh Alkitab yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh. Yang pertama, Abimelek, Hakim 9 ayat 54, yang kedua Saul 1 Samuel 31 ayat 4, yang ketiga Ahitofel 2 Samuel 17 ayat 23, yang terakhir Yudas. Banyak juga pelajar yang memperjualbelikan dalam bentuk online, contoh prostitusi online, jual beli narkoba, dan judi online. Setelah kita membahas mata pelajaran agama, kita akan lanjut ke mata pelajaran sejarah, yaitu tentang dampak negatif dan positif teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, dampak positifnya itu teknologi sangat membantu proses pembelajaran itu sendiri loh, lebih cepat dan lebih mudah diaksesnya. Apalagi dalam era online school sekarang, yang dimana sangat memudahkan kita sebagai para pelajar untuk saling berkomunikasi dengan guru tanpa sistem face-to-face. Munculnya media massa sebagai sumber ilmu dan media pendidikan seperti jaringan internet, menjadikan guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga kita sebagai siswa tidak perlu terpaku terhadap informasi yang diajarkan oleh guru, tetapi kita juga bisa mengakses materi pelajaran itu langsung dari internet. Nah, guru di sini bukan hanya sebagai tenaga pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing siswa untuk mengarahkan dan memantau jalannya pendidikan agar siswa tidak salah arah dalam menggunakan media informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi yang abstrak. Dan dalam sudut pandang negatif teknologi, dalam pendidikan munculnya berbagai macam situs tidak mendidik guys, dan membuat pengguna menjadi rusak atau terpengaruh akal pikirnya seperti situs porno, perjudian online, dan lain sebagainya. Hal ini membuat pengguna terutama para pelajar menjadi malas dalam mengakses materi sekolah. Tindakan kriminal seperti cybercrime yang dimana kejahatan ini dilakukan seseorang dengan perantara teknologi internet
dapat mencetak generasi yang berpengetahuan tetapi memiliki moral yang rendah. Munculnya media massa sebagai sumber ilmu dan pusat pengetahuan yang disalahgunakan oleh pelajar. Setelah kita bahas dua mapel itu, kita bahas dari segi PPKN. Jadi, dalam PPKN kita bahas segi positif dan negatifnya kemajuan iptek terhadap negara. Nah guys, jadi kemajuan iptek juga ada yang menjadi positif dan negatifnya. Nggak semuanya yang ada pada teknologi bagus ya guys. Berhati-hatilah dalam menggunakan kemajuan iptek ini. Pengaruh positif dan negatif pada kemajuan iptek ini ada dalam berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga hukum. Jadi pengaruh positifnya yang pertama, dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, dan meningkatkan terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Yang kedua, dalam sisi sosial budaya, munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dan kapanpun. Selanjutnya, dalam sisi politik, kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Yang terakhir, dalam sisi hukum, kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia semakin menguat. Dan sekarang kita lanjut ke pengaruh negatifnya. Pengaruh negatifnya adalah dari sisi politik, dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutupi kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat tersedaknya produk lokal. Timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing, dan yang lebih buruk, mekanisme pengaturan ekonomi penuhnya diatur oleh pasar, sehingga pemerintah hanya bisa sebagai regulator. Dari sisi sosial budaya, kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Selain itu, ada kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan agama. Dari segi hukum, kemajuan iptek di bidang hukum dikhawatirkan akan muncul tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Nah, sekarang kita masuk ke mata pelajaran matematika. Dalam materi statistika ini pasti kalian udah familiar banget dong sama data tunggal, ya kan? Nah, kita ada satu soal untuk memberi contoh kalian tentang data kelompok. Yuk kita simak bersama sajian data berikut ini berdasarkan data survei dari 200 orang sebagai berikut. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui min, modus, dan median dari data survei tersebut. Jadi guys, kita masuk lagi ke bahasa Inggris. Kita bahas tentang discussion text and conditional clause. Kita mulai dari discussion text terlebih dahulu ya guys. Di sini kita punya contoh teks singkat mengenai discussion text yang berjudul Modern Technology. Jadi ceritanya seperti ini guys. In the world today, people cannot live without technologies such as television, mobile phones, computer, and other. These technologies have slowly taken an essential part in people's day-to-day lives, and being without them would be unimaginable for some us. To understand technology, one must know what is provided in terms of advantage but also disadvantage. Advantage of technology. First, the evolution of technology is beneficial to humans for several reasons. At the medical level, technology can help treat more sick people and consequently
saved many lives and combat threats. The invention of the computer was a very important point. Sales and purchases are now facilitated and possible worldwide. This allows businesses to buy raw materials with discount or at ready set price. Similarly, global tourism has grown. Technology has also increased the productivity of almost every industry in the world. Let's take for instance, when radio waves were discovered, radio broadcast followed suit almost immediately. The same applies to the television and electricity. If no one had discovered the electricity could be generated, then the entertainment industry would not be at its current stage of development. Technology improves daily life, allowing to move physical storage unit to virtual storage bank and more. Disadvantage and rising of technology. The decline of human capital implies an increase in unemployment in some area. Device can replace the human mind. The use of technology definitely needs rule and new law. Finally, as most technology discoveries aim to reduce human effort, it would imply the moral work is done by machine. Nah, tadi itu adalah resume mengenai contoh discussion text. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu conditional text. Kalian tahu gak sih conditional text itu apa? Kalau belum tahu, sekarang aku bakal jelasin apa sih conditional text itu. So, conditional sentences are also known as conditional clauses or if clauses. They are used to express that the action in the main clause without if can only take place if a certain condition in the clause with it is fulfilled. There are three types of conditional sentences. A. Conditional sentence type 1. It's possible and also very likely that the condition will be fulfilled. From if plus simple present will future. Example, if I find her address, I'll send her an invitation. B. Conditional sentence type 2. It's possible but very unlikely that the condition will be fulfilled. From if plus simple past conditional 1 would plus infinitive. Example, if I find her address, I will send her an invitation. C. Conditional sentence type 3. It's impossible that the condition will be fulfilled because it refers to the past. From if plus past perfect conditional 2 would plus have plus past participle. Example, if I had found her address, I would have sent her an invitation. Exceptions. Sometimes conditional sentences type 1, 2, and 3 can also be used with other tenses. Oke guys, pada podcast kali ini memang pembahasannya yang cukup panjang dengan era teknologi yang selalu berkembang dan maju ini guys. Terima kasih untuk kalian para pendengar yang setia bersama kami. Sekian podcast pada kali ini. Semoga selalu bermanfaat bagi kita semua. Jaga kesehatan dan jangan lupa mencuci tangan. Kami kelompok 26 Podcast SMA PL 1 Surakarta pamit undur diri. Bye. God bless you guys.